Pernah nggak hidup terasa seperti menarik gerobak di jalan menanjak, namun tiba-tiba roda itu patah di tengah jalan? Bukan karena bebannya terlalu berat, tetapi karena tenaga di dalam diri sudah lebih dulu habis. Banyak orang tidak kalah karena musuh, melainkan menyerah karena hatinya runtuh lebih dulu. Bukan badai yang mematikan langkah, melainkan kelelahan jiwa yang tidak terlihat oleh siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak sedang berbicara tentang kuat di mata manusia, tetapi tentang kuat di hadapan Tuhan ketika hidup sedang menekan di segala arah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Suara Diberkati. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu bukan sebagai orang yang kuat, tetapi sebagai anak-anakmu yang sering lelah dan terluka oleh karena hidup. Tuhan, Engkaulah Gembala yang mengenal setiap kelemahan kami. Engkau tahu saat hati kami mulai tawar, saat iman kami hampir padam di tengah kesesakan. Roh Kudus, lembutkanlah hati kami saat kami mendengar firman-Mu diberitakan. Buka telinga kami dan jiwa kami, agar kami tidak mendengar hanya melalui pikiran, tetapi kami menerima dengan hati yang haus akan kebenaran. Berbicaralah kepada kami hari ini ya Tuhan, pulihkan setiap kekuatan batin kami, dan teguhkan iman kami melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jujur menyingkapkan kondisi hati manusia. Kitab Amsal ditulis dalam konteks hikmat hidup, bukan untuk orang yang hidupnya mudah, tetapi untuk mereka yang harus bertahan di dunia yang keras. Firman ini berkata, masalahnya bukan pada masa kesesakan, tetapi pada hati yang tawar. Tawar hati berarti jiwa yang kehilangan daya dorong, iman yang tidak lagi berani berharap, hati yang berkata, untuk apa lagi aku percaya? Hari ini Tuhan sedang menegaskan satu kebenaran rohani yang dalam. Kekuatan sejati bukan diukur dari kondisi luar, melainkan dari sikap hati di tengah tekanan. Banyak orang masih berdiri, tetapi hatinya sudah menyerah, masih bernapas, tetapi imannya sudah mati perlahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria bernama Raka. Ia bukan orang jahat, ia bekerja keras, setia pada keluarganya, dan aktif melayani di gereja. Namun satu demi satu, kesesakannya datang. Usaha kecilnya bangkrut, anaknya sakit. Doa-doanya terasa seperti memantul di langit yang tertutup. Setiap pagi, ia masih bangun, masih tersenyum di depan orang, tetapi di dalam hatinya ia berkata, aku sudah lelah dan aku ingin berhenti berharap. Raka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi hatinya mulai tawar. Ia tetap berdoa, namun tanpa keyakinan. Ia tetap melayani, namun tanpa pengharapan. Dan tanpa ia sadari, bukan masalah lagi yang mengalahkannya, melainkan tawar hati di tengah kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah kisah Daud di Ziklag. Ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga istri dan anak-anaknya dirampas musuh. Bahkan orang-orangnya sendiri ingin merempari dia dengan batu. Secara manusia, Daud punya alasan untuk tawar hati, tetapi Alkitab mencatat satu kalimat yang penting. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Masalahnya, Daud besar, tetapi hatinya tidak tawar, dan disitulah kekuatannya lahir kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba jujur di hadapan Tuhan hari ini.
Apakah engkau masih berdoa, tetapi sudah tidak lagi berharap? Apakah engkau masih ke gereja, tetapi hatimu kosong? Apakah engkau masih bertahan, tetapi di dalam hatimu berkata, "Kalau begini terus, aku sudah tidak lagi sanggup"? Firman Tuhan hari ini tidak menghakimi, tetapi menyadarkan kita. Tuhan tidak berkata, "Engkau kurang iman," tetapi Tuhan bertanya, "Mengapa hatimu dibiarkan menjadi tawar?" Kesesakan tidak selalu bisa dihindari, tetapi tawar hati adalah pilihan batin, dan Tuhan memanggil kita untuk menjaga hati. Hari ini, jangan hanya minta Tuhan mengangkat bebanmu, tetapi mintalah Tuhan memulihkan hatimu, karena di sanalah ada kekuatan iman. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menegur, menguatkan, dan menyadarkan kami bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari keadaan yang mudah, melainkan dari hati yang tetap berharap kepadamu. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami tidak jatuh dalam dosa yang besar, tetapi karena hati kami menjadi tawar di tengah tekanan hidup. Ampuni kami ya Tuhan, dan pulihkan kembali iman yang mulai melemah. Roh Kudus, tinggallah dalam hati kami dan kuatkan kami saat kami kembali ke dunia yang penuh dengan pergumulan. Ajari kami untuk tidak menyerah di masa kesesakan dan tidak membiarkan hati kami kehilangan pengharapan. Kami menyerahkan pekerjaan kami, keluarga kami, dan setiap pergumulan yang belum terjawab, dan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Haleluya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan berikutnya.